Di dalam Al-Quranul Karim dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam Al-Quran surah Fussilat, Allah menyatakan dirinya bukan dengan memperlihatkan dirinya menjadi makhluk atau menjadi bukan dirinya, menjadi bukan Tuhan. Oke. Sabar dulu, Kenapa sabar dia dulu. tidak mau memperlihatkan diri? Kenapa dia tidak mau memperlihatkan diri? Sabar. Karena dia menciptakan makhluk sebagai pemimpin di atas muka bumi yang akan menerangkan tentang dirinya. Saya rasa diskusi kita ini harus elegan, jangan sahut-sahutan. Ya, sabar, Kesnung, sabar dulu, sabar. Jangan biar dijerangkan. Ya, sabar yang tertib. Oh, kalau terangkan dengan jelas ya, dengan fakta, dengan data. Iya, saya terangkan dengan data. Makanya Anda duduk cantik aja. Oke. Cantik, Tapi dengan sejarah? Sejarah hari ini juga menerangkan Tuhan kami itu ada ya. Jadi gini, berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, yang kami sembah menyatakan kemudian sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Aku Tuhan memperlihatkan keberadaanku, tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru dan pada diri manusia itu sendiri. Jadi Tuhan kami itu diketahui adanya oleh orang-orang yang berakal, bahwa Tuhan itu ada. Cukup dengan melihat alam semesta ini, bahkan cukup untuk berpikir tentang diri kita. Nah, saya lihat di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Mungkin saudara nanti punya kewajiban untuk menjelaskan ini. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ini siapa ini bang? Apakah yang dimaksud 1 Timotius 6 nomor 16 ini Tuhan, anaknya Maria, atau Tuhan saya? Karena kalau Tuhan saya itu tidak terhampiri oleh maut, tidak ada orang yang pernah melihat, tidak ada orang yang pernah menyentuhnya, dan baginya kehidupan yang maha kekal. Nah, 1 Timotius 6 ini membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala atau membahas tentang Tuhan Kristen, Yesus? Silakan. Silakan Kesnung, silakan. Jawab. Ditanggapi. Itu Arul itu pun hotel itu Bang Arul. Arul monitor ya. Keilahian dengan kemanusiaan itu wajib dipahami. Ya silakan. Saya cuman bertanya, 1 Timotius 6 nomor 16 ini tentang Tuhan saya atau Tuhan Anda yang adalah anak manusia bernama Yesus? Tuhan saya. Tuhan Anda manusia. Tuhan Anda manusia. Zuma. Stop dulu Zuma. Ya silakan. Yang kamu maksudkan itu Tuhan saya dalam bentuk keilahian dan tidak tersentuh. Memang tidak terjangkau, tapi dalam bentuk kemanusiaan dia kelihatan. Bahaya ini. Kok ada Tuhan dalam bentuk manusia? Yohanes 1 ayat 1, pada awalnya adalah firman manusia. Oke, saya tidak mau debat orang. Pertanyaan saya kan jelas tuh. Dialah satu-satunya. Dia satu-satunya. Dia satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Itu siapa? Itu ilahi, keilahian. Itu Yesus bukan? Itu Yesus bukan? Yesus itu nama. Nah, inilah saudara-saudara, inilah yang saya katakan tadi dalam Al-Quran yang kita bacakan sama-sama. Bahwasanya orang kafir itu seperti hewan. Kamu ampun, ya kan? Benar kan? Kamu punya benar kan? nenek. Benar nggak, teman-teman? Wa matsalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Inilah mereka yang kena. Orang-orang kafir itu seperti binatang, mendengar tapi tidak mengerti, mendengar tapi tidak memahami. Sudah jelas-jelas dikatakan di sana, dialah satu-satunya yang tidak tersentuh, atanasia dalam bahasa Yunani, tidak tersentuh oleh kematian. Yesus mati 3 hari 3 malam.
tersentuh oleh kematian. Berarti yang dibahas 1 Timotius 6:16 ini bukan Yesus bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus dilahirkan manusia, diurut, dimandikan, diceboin, dinetein. Seorang pun tidak pernah melihat dia, jangankan melihat, dia pun dibunuh, Cak Ayu. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia, jangankan dapat melihat, ditombak lambungnya pun bisanya. Dan baginya lah hormat. Bagaimana mau hormat? Ditampar, diseret, diludahin, ditelanjangin, digantung, dibunuh, alamak. Kuasa yang kekal. Kayak mana mau kuasa? Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ini membicarakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum magfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan pencipta alam semesta yang tidak bisa terlihat, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Subhanallah. Nah, ini Kristen salah setting dari awal. Kristen salah setting, Kristen salah tidur, salah bangun. Otaknya salah operasionalnya keliru gitu loh. Sahabat Kikocat, syukran. Jadi ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara. Saya bukannya penghujat, bukan mau menista, enggak. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladzi yang iku bima la yasma'u illa dua awanida summu bukmun umyum fahum la yarji'un. Kalau saudara-saudara Kristen, utamanya tokoh-tokoh mereka ini, pastor pendeta, enggak segera angkat bicara tentang Yesus bahwa dia adalah manusia atau dia adalah bukan anak Maria tapi Yesus lain, maka teman-teman yang sudah terlanjur masuk ke dalam dunia apologet, debat lintas agama atau perbandingan agama akan tak henti-hentinya mengulas ini. Untuk itu kalian yang memulai peperangan, kalian juga yang harus mengademkan. Saya kira begitu teman. Silakan dinaikkan lagi pasien baru kalau ada. Ya, baik Bang Zuma. Kita sapa dulu nih, Las Medan Chris. Ya. Kristen Islam. Iya, Kristen. Oke, baik, sebentar ditahan dulu. Alfian Yan, selamat pagi menjelang siang. Kristen Islam. Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, salam kenal aja. Nah, ngefans sama Bang Zuma. Saya dari Kalimantan Barat, Bang. Ya. Masya Allah. Iya Bang. Makasih Bang. Cuman itu aja, saya di bawah aja Bang. Saya nggak bisa apa namanya. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa ya seperti Yesus ya. Ya, oke Bang, makasih Ya. Bang sudah hadir di sini Bang. Ya, baik. Ya, Bang. Ya, makasih Bang ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk silakan Las Medan Chris. Gimana? Apa yang mau ditanggapi? Mungkin mau menanggapi dari Gurunda Zuma? Apa ya yang mau ditanggapi ya, karena dari tadi semua guru itu ngawur semua jawabannya. Ngawur ya Bang. Iya, sangat ngawur. Oke. Berasa. Gini. Jadi kalau umat Islam itu kan udah jelas tuh. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Itu umat Islam tuh. Lalu kemudian diterangkan di ayat yang lain, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhan alam semesta yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan yang besar. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyir rahmana bil ghaib. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, wahai umat Islam, hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut dengan matanya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Ini Islam, Bung. Umat Islam tidak perlu menunggu penguasa alam semesta turun menjadi bayi.
Gak perlu. Umat Islam adalah makhluk yang berakal, yang bisa sampai kepada Tuhan pencipta alam semesta, meski mereka tak melihat wujud atau hakikat sesungguhnya daripada pencipta itu. Muncul pertanyaan kemudian, ini yang disifati, yang mutlak absolut yang ada pada diri Tuhan pencipta alam semesta. Tak ada manusia yang mampu melihat dengan mata telanjang. 1 Timotius 6 nomor 16 ini bercerita tentang Yesus Tuhan Kristen atau bercerita tentang Tuhannya umat Islam? Silakan Anda jawab. Sebelum dijawab, aku izin turun dulu ya, kawan-kawan, saudara-saudaraku semua. Kristen. Ya, Mau aku kemana, izin turun. Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi teman-teman muslim yang berada di bawah, tolong ditahan supaya jangan di multi dulu ya, biar teman-teman Kristen yang naik nanti. Lanjut Bang Ais Medan. Iya, saya sudah jawab tadi yang ditanyakan tadi itu ya, Tuhannya Kristen. Kapan itu? Pakai bahasa roh, berkata dalam hati mungkin. Loh, Ayo, tadi Bang. pertanyaannya apa? Tadi kan 1 pertanyaan- Timotius 6 nomor 16 itu membahas tentang Tuhannya Kristen Yesus atau membahas tentang Tuhan kami umat Islam. Silakan. Saya buka ya, 1 Timotius Silakan. apa? 6:16. Oke, saya baca. Silakan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Iya. Terus Apa iya? yang memang mau komplain dengan pernyataan saya tadi apa? Enggak. Ini yang dibahas di data itu Tuhannya umat Islam atau Yesus? Ini Bapa ini ataupun Allah ini, itu kan yang diperkenalkan Yesus kan, sehingga Enggak, Yesus pertanyaan saya sederhana loh Bang. Itu yang dimaksud di sana Yesus atau Allah Subhanahu wa taala? Bang, pakai nalar sederhana saja, Bang. Alkitab itu tidak mengenal Allah. Yang Nggak dikenal itu mungkin. adalah Allah dan Bapa. Enggak Itu yang mungkin. dikenal. Enggak usah lari ke situ, enggak usah lari ke sana. Oh, enggak lari ke pembahasannya. situ. Itu kan beda, Nggak usah, Bang. nggak Bang, usah ke sana. kalau Allah itu Tuhan yang ada datang dari Arab, Bang. Sedangkan Allah itu Tuhan yang datang dari tanah Israel. Ini Saudara- Tuhan ini kan berbeda. Saudara, jangan bebal kayak gitu napa? Tuhan juga datang Kenapa dari kok Yunani. tidak berubah? Bang, saya mau tanya, Bang. Enggak, Bang, saya mau tanya dengan Abang, apa bukan bedanya begitu, Allah? saudara. Apa bedanya Tuhan Abang dengan Tuhannya Yahudi? Coba, apa bedanya? Kok jadi Tuhannya Yahudi? Kenapa jadi Tuhannya Yahudi? Yang saya tanya ini Tuhannya Kristen. Pertanyaan saya sederhana. 1 Timotius 6 nomor 16 itu Yesus atau Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi? Silakan. Iya, yang dimaksud itu merujuk kepada Bapa yang ada di surga, bukan firman yang datang. Saya tidak tanya menjadi itu, saya manusia. tidak pertanyaan saya sederhana loh. Jangan sampai Al-Qur'an semakin nyata. Wa matalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Al-Qur'an mengatakan Anda seperti hewan, mendengar tapi tidak mengerti atau pura-pura menipu. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Orang kafir ingin menipu Allah dan orang beriman, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Anda dibahas habis Al-Qur'an, ditelanjangi Al-Qur'an Anda itu. Saya bertanya, 1 Timotius 6 nomor 16 ini membahas Yesus atau hakikat yang maha suci lagi maha tinggi? Jawab. Oke, saya jawab ya. Bang, Ya. Bang Juma, kalau seandainya Anda punya rasa malu sedikit pun, bagaimana mungkin kitabnya orang menceritakan tentang Tuhannya orang lain? Itu kan nggak Saya masuk punya akal. Sementara Anda pertanyaan. mengatakan kitab Enggak kami usah kan Tuhan sudah saya, enggak dipalsukan. usah Tuhan saya. Jangan Tuhan saya. Ya makanya, Bung, jelas itu Yesaya berbicara tentang 5. Tuhan kami. Bung, Yesaya 5 nomor 16. Tuhan itu maha tinggi, maha suci. Oke? Tetapi Ya, benar. Tuhan semesta alam ternyata maha tinggi dan maha suci. Ya, benar Pertanyaan saya, 1 Timotius 6 nomor 16 ini membahas Yesus atau membahas Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi? Jawab.
Bapa yang dalam kedudukannya ada di surga. Bapa dan Wa Yesus mathalul itu kan ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Semisal orang-orang kafir itu seperti hewan ternak, hanya mendengar suara tapi tidak paham apa isi dari suara tersebut. Ini Al-Quran sudah 1400 tahun silam, semakin hari semakin kinclong. Nanti kita ganti yang bicara Bang, nanti kita ganti yang bicara. Silakan. Sederhana, kenapa Anda harus mutar-mutar? Pertanyaan saya, 1 Timotius 6 nomor 16 ini membahas tentang Yesus, Tuhannya Karisten, atau ini membahas tentang Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi? Jawaban Anda? Ini kitab Kristen Bang, nggak mungkin dia menyinggung tentang Tuhan. Dikenal Allah, Allah tuh nggak dikenal di Alkitab. Yuhadi'una Allah Itu fakta. walladzina amanu wa ma Kamu bilang kitab kami yakhda'una kan sudah illa dipalsukan. Terus kenapa anfusahum kamu wa kok ma dengan percaya yash'urun diri? Kitab kami fi menceritakan tentang qulubihim Tuhan. maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatimu ada penyakit. Kata Kau yang Al-Quran saya, sakit, Bang. di dalam Bagaimana hati mungkin orang kafir itu Tuhan yang ada kamu penyakit. sembah dibahas di kitab Dan karena mereka tidak menggunakan akal, kata Allah, Aku Tuhan alam semesta yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, semakin menambah penyakit itu. Kamu sakit bro. Yang saya tanya, 1 Timotius 6 nomor 16 ini membahas tentang Tuhannya Karisteng yang bernama Yesus, atau ini membahas tentang Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi? Coba sedikit jujur lah dalam berbicara mengenai keyakinan. Jujur, itu cara-cara silakan. lama Bang untuk menjatuhkan orang. Sedikit jujurlah. Padahal kamu yang berbohong. Kitab Timotius Ini saya bertanya, dengar. saya bertanya loh. Anda mengatakan bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Gantian lah Saya bicaranya, simpan Tuhan Bang. yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Sekarang yang saya ceritakan kepada saudara, Tuhannya orang Yahudi, Maha Suci, Maha Tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Pertanyaan saya, 1 Timotius 6 nomor 16 ini membahas Tuhannya Kristen yang bernama Yesus, atau membahas Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi? Jawab, silakan. Iya, ini kamu mempermalukan dirimu sendiri. Kitab Timotius itu adalah surat. Ini adalah surat yang dituliskan kepada Timotius oleh Paulus. Bagaimana mungkin orang-orang yang kamu tidak akui kerasulannya, kenabiannya Paulus, terus dia menuliskan tentang Tuhan yang ada Wa makaru. Sudah jelas lah, itu yang dituliskan adalah Tuhan yang dia percaya, yang khairul diakui. makirin. Orang-orang kafir membuat kemudian pakai nalar anak penyesatan. kecil saja lah, pakai nalar anak kecil. Lalu kemudian Ini kitab orang aku Kristen. Allah Nggak membalas mungkin dia berbicara penyesatan mengagungkan Tuhannya tersebut. orang lain. Pakai nalar sederhana saja. Ini. Jadi saya katakan kepada saudara, ini tidak lagi berbicara mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak. Ini berbicara tentang hakikat yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Dialah satu-satunya yang tidak takluk. Takluk ini adalah penipuan, bukan takluk di situ. Takluk dalam bahasa Yunani adalah popismenos. Sedangkan yang muncul di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 itu bukan itu. Yang muncul di sana adalah atanasia. Tidak tersentuh sedikit pun oleh kematian. Siapakah dia? Hakikat yang Maha Suci atau Yesus yang pernah menjadi mayat? Jawab. Dialah satu-satunya yang tidak pernah menjadi mayat. Pertama, gantian Itu Yesus atau Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi? Silakan. Gantian lah. Silakan. Kita bicara. Nangisnya jangan Pertama terlalu. saya mau katakan, Santai aja. kalian ngeklaim bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Kenapa larinya ke situ kita ya terima dulu teman-teman? narasi kalian sudah dipalsukan. Terus Kenapa lari bagaimana ke sana? mungkin kamu mencomot ayat kami? Woi kerja, woi kerja, woi mengatakan kerja, Tuhanmu ada woi di kerja, kitab kami. kerja, woi kerja. Astagfirullah. Kenapa larinya ke situ? Pakai nalar. Kamu bilang kitab kami dipalsukan. Terus kamu Cik Ayu, percaya kenapa di kitab larinya kami ke ada situ? menuliskan Ini kita tentang tidak Tuhanmu. sedang membahas Itu nalar keautentikan sederhana kitab saja suci, dulu, enggak? nalar sederhana. Semakin Anda lari miring ke situ, semakin ketahuan kalau Yesus itu bukan Tuhan.
Jadi Ini berbeda dengan sedang kami, kita Bang. uji Kami Tuhanmu. tidak pernah ngeklaim nabi kami. Kita ataupun sedang Tuhan uji kami Tuhanmu. ada di kitabmu. Nggak pernah kami ngeklaim. Karena Bahkan Isa Tuhan pun, kami itu kami- laisa kami selihi syai', tidak serupa dengan apapun. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum Kalian sudah maghfiratun wa berkata, ajrun sudah kabir. dibuatkan tentang Nabi Muhammad Sesungguhnya dan kita. orang-orang yang Semua takut kalian kepada klaim. Tuhan yang Beda tidak levelnya, terlihat Pak. oleh mereka. Tuhan menurut Al-Quran tidak terlihat oleh manusia. Innama tunziru man ittaba dzikra wa hasyar rahmana bil ghaiba. Kami umat Islam hanya diberi perintah untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih yang tak terlihat. Tuhan tak terlihat oleh mata manusia. Di dalam 1 Timotius 1:6 nomor 16 ternyata ada pengakuan dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Ini berbicara mengenai Yesus, Tuhannya Karisteng, atau berbicara tentang Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi? Jawab. Jujurlah Dia selalu padaku, berseru mengatakan Bapa yang ada di walau surga. imanmu Jadi yang di Timotius ini yang dimaksud itu adalah Bapaknya yang jujurlah di surga. padaku, Coba kan? Itu walau kamu kau ketakutan, kamu minta tertampar jawaban. bibar. Ketika orang yang menjawabnya menurut kamu benar, kamu Jawab timpali dengan pertanyaan, suaramu. jangan nangis, jangan Kok curhat, nangis? jangan jualan sayur kangkung di sini. Dia Kalau seandainya- satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Pertanyaan saya, itu Yesus atau hakikat yang maha suci lagi maha tinggi? Silakan. Ya, kamu sudah menjawab. Hakikatnya daripada tiga pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah Allah. Itu Allah. Hakikatnya itu tidak akan bisa mati, tetapi firman yang menjadi manusia, kemanusiaannya itu yang bisa mati, tapi dia bangkit. Dia menunjukkan bahwa di dalam kemanusiaannya ada keilahiannya, makanya dia bisa bangkit. Itulah yang menunjukkan bahwa di dalam diri Yesus ada fazadahumullahu marada. Sekarang saya Walahum tanya, azabun alim. Tuhan yang kamu sembah, Bima apakah itu Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel juga? Karena di dalam kitabmu itu banyak bercerita tentang orang-orang Israel. Sekarang saya tanya, Tuhan yang kamu sembah, apakah itu Tuhannya orang Israel juga? Silakan jawab. Yang saya sembah hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi yang tak terlihat oleh manusia. Apakah itu juga adalah Tuhannya Abraham? Saya Kamu kan tidak mengakui mau Abraham. mengatakan itu juga Tuhannya Abraham. Yang pasti Tuhanku maha suci lagi maha tinggi. Lu mau apa? Oke. Kalau kamu mengatakan Allah itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Saya tidak mengatakan itu, Cahyo. lah, Saya tidak mengatakan itu. Yang saya katakan Tuhanku itu maha suci, maha tinggi. Kalau Tuhannya Nabi kamu nggak bisa Abraham mampu menjawab kan karena kamu maha suci, maha bingung. tinggi, berarti dia yang Karena kamu menyamakan bingung, kitabmu Tuhanku. sendiri menuliskan tentang nabi-nabi yang datang dari tanah Yahudi. Atau Terus dari apa tanah hubungannya Israel. denganmu? Apa hubungannya denganmu? Kamu kan Kristen. Tuhanmu dari Yunani, Romawi. Apa hubungannya dengan Yahudi? Emang lu Jelas. Yahudi? Alkitab menuliskan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, dan Oh, yang disembah sekarang Tuhan kenapa Allah Anda itu, tidak sanggup? itulah yang Kenapa Anda tidak datang sanggup dalam rupa menunjukkan manusia datanya? melalui firman-Nya. Bahwa 1 Timotius 6 nomor 16 itu adalah Yesus. Kenapa? Kenapa Siapa Anda yang tidak bilang mengaku Yesus? itu Yesus? Siapa yang bilang itu Yesus? Itu adalah Bapa yang di bagus. surga yang dimaksud. Subhanallah. Hakikatnya yang sebagai Allah itu. Alhamdulillah. Wala Kamu kalau tadi ilaha bernarasi kan saya dengar baik-baik. Allahu Sekarang, Akbar. Ternyata ketika Anda sudah saya mengakui kan? menjawab, coba Anda kamu sudah mengakui itu bersolawat, bukan coba. Yesus kan? Bagaimana itu coba? Anda sudah mengakui itu bukan Yesus. Betul? Bagaimana? Anda sudah mengakui bahwa yang tak tersentuh oleh kematian, yang bersemayam yang dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Itu bukan Yesus, betul? Yaitu Bapa. Itu bukan Yesus. Ya, itu Bapaknya, dan dia Itu bukan datang dari Yesus. Bapa. Itu bukan Itu Yesus. Bapa. Yohanes Itu bukan 8 ayat Yesus. 42. Dengar gantian Itu dong bukan cara. Yesus. Yohanes 8 ayat 42 mengatakan, Itu Aku bukan keluar Yesus. dan datang dari Allah. Aku Oke, keluar itu bukan dan Yesus, datang kan? dari Allah. Itu Ya, bukan itu Yesus. Bapa. Ya, itu Bapa. Bukan Yesus.
kemanusiaannya yang mati, kemanusiaan Yesus, tetapi Bapa Enggak, dia saya tidak tanya pernah bukan mati dan kemanusiaan tidak bisa diakui kebidatangan, oleh bukan. manusia. Yang saya tanya itu bukan Yesus. Itu Bapa. Itu bukan Yesus. Iya, itu Bapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu Tuhan Kristen sudah kita gugurkan, sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah. Tepuk tangan semua yang di bawah. Takbir. Allah. Ya memang. Tuhanmu tinggal dua ya. Tuhanmu tinggal dua. Yang satu sudah keciduk, bukan Tuhan. Oke, tinggal dua berarti. Yang mana yang kita akan bahas? Burung Hakikatnya adalah merpati. Allah satu, 3 pribadi, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Sekarang Yang mana yang pertanyaan kita saya, mau bahas lagi? Bang, Yang Yesus Bang, udah saya gugur. jujur ya, Saudara, belum ada saudara. satu pun muslim yang Yesus bisa menjawab. sudah gugur, tinggal dua. Siapa Tuhan yang kamu Tuhanku sembah? Apakah sama ada dengan Tuhan yang tiga. disembah oleh orang Yahudi? Jawab dulu Rupa-rupa itu. bentuknya. Ada manusia, ada roh, dan ada burung-burung. Di depan Bang Suma matilah satu, Ini loh, tinggal dua. katanya Tinggal dua. kamu burung, Bang. Saudara. Saya tanya, ini masih satu pertanyaan loh. Masih ada beberapa pertanyaan. Apakah Tuhan yang kamu sembah itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel? Saudara dengarkan Kamu baik-baik. bingung itu. Silakan kamu Tenangkan berkoar-koar. dirimu, tenangkan Ambil dirimu. pikirkan jawabannya. Tenangkan dirimu. Apakah Bisa di-mute Tuhan yang dulu kamu ini, sembah saudara. sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Jadikan aku Yahudi? moderator, Mak. Jadi akan aku Di-mute dulu. moderator. Nah, Mak. dengarkan, saudara. Kamu punya Tuhan 3, satu sudah gugur dari 1 Timotius 6 Tidak nomor ada, 16. Tuhan kami tidak ada 3. Itu menurutmu. Tadi Yesus tidak masuk di sini kan? Allah punya Udah. 3 pribadi. Nah, Hakikatnya itu Allah. pribadi pertama sudah gugur, oke? Enggak. Tidak bangkit, dia bangkit. Alkitab menuliskan dia bangkit. Dirimu. Alkitab menuliskan dia bangkit. Memang dia Tuhanmu pernah 3 mati, tapi dia pribadi. bangkit. Tuhanmu 3 pribadi. Pribadi satu Dan- udah keok, nggak bisa masuk Dia ke dalam bangkit. 1 Timotius 1 Dia 6 bangkit. nomor 16. Dia Sekarang nggak sa- kita naik. Yang mana yang kamu pilih nih? Dengan Burung Nabi merpati Musa yang mau bangkit. dibahas Dia lagi bangkit. atau Bapak? Yang mana yang Dia mau nggak dibahas? sama dengan nabimu yang nggak pernah bangkit. Dia bangkit. Jangan ke nabiku. Ini bukan berbicara mengenai nabi, ini berbicara mengenai Tuhan. Tuhanmu pribadinya yang adalah manusia dah gugur. Sekarang kita ambil Saya Bapak dulu, bertanya oke? dengan kamu sendiri juga dengan standar yang sama. 3 Tuhan, pribadinya gugur 1, tinggal 2. Sekarang kita masuk Dia tentang Bapak. bangkit. Itu Alkitab Jangan usah dibahas menuliskan bangkit dia ya. Bangkit itu banyak. Yang Jangan keluar dari kamu kubur itu memberi- banyak. Hei, yang keluar dari kubur itu Kamu banyak. memberi Ada informasi belantung, palsu. ada Dia vampir, ada zombie, banyak. Ada kuntilanak, banyak keluar dari kubur. Nanti itu sesi kedua. Kita Dijawab. berbicara, saudara, kita sedang Dijawab. berbicara mengenai konsep Tuhan. Oke. Satu gugur, pribadinya yang satu gugur, Kita tinggal berbagi 2. waktu, silakan. Tinggal Kita 2, berbagi tinggal 2, waktu, tinggal silakan. 2. Diam, ya, tinggal 2 ya. Yesus gugur dia. Tinggal 2. Mari kita lihat yang kedua, Wahyu 5 nomor 6. Ini adalah Tuhan Bapa yang kau katakan, ya. Kita lihat apa yang tertuang di sana. Wahyu 5 nomor 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak kambing, anak domba, seperti telah digerek, disembeli, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Nah, ini cocok enggak dengan 1 Timotius 6 nomor 16? Aku melihat. Siapa yang melihat ini? Pengarang kitab Wahyu. Konon ceritanya namanya Markus atau alias Yohanes. Karena Markus Yohanes itu adalah oknum yang satu. Sekarang kita lihat 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan seorang pun tidak pernah melihat dia. Berarti yang kau sebut Bapa yang adalah roh itu terlihat oleh pengarang Wahyu gugur lagi. Mama, temanku kasihan, Tuhannya 3 pribadi, dua-duanya gugur di hadapan apologet Islam. Gimana dong? Tuhanmu dikatakan begini, aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak kambing, domba, seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos. Loh, kok roh Theos yang adalah Bapa ini kok bisa dilihat? Berarti bisa nggak dia dilihat ini? Berdasarkan 1 Timotius 6 nomor 16. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Bapak dilihat. Gugur. Gugur. Tinggal 1 burung merpati.
Bapak gugur. Yesus gugur. Burung merpati sekarang. Mari kita bahas Tuhan burung merpati. Ayo. Bisa kita bahas Tuhan burung merpati? Kalau Yesus Tuhan 100%, manusia 100%, berarti burung merpati Roh Kudus 100% Tuhan, 100% burung merpati. Kamu ini cukup terkenal loh di kalangan Islam loh. Loh kok jadi nangis ya? Jangan nangis. Guru enggak. Ya, silakan. Sebentar. Kita sapa tamu dulu. Bekom, selamat siang Bekom. Kristen Islam. Bekom. Islam bang, Islam. Ada yang mau disampaikan Bekom? Enggak ada bang, enggak ada. Iya, baik. Di bawah dulu ya, Ya bang ya. saudaraku ya, biar kita naikkan oten ya. Makasih ya. Yuk, lanjut guruku. Iya. Tadi yang Bapak, yang kamu sebut Bapak udah gugur. Udah berapa menit kau bang? Saudara, yang Bapak gugur Pak, Bang ya. Ternyata ada yang melihat. Soal di sini ada hanya mau framing, bukan mau diskusi, bukan mau mengedukasi. Loh, yang Wahyu 5 nomor 6 itu siapa? Ya saya jawab dulu. Ya silakan. Kamu bertanya. Oke, silakan. Tenang, teman-teman semuanya tenang. Silakan minum kopi dan teh. Kita biarkan teman kita untuk berbohong sejenak. Saya jawab terkait dengan yang di Timotius tadi. Ini perkataan yang sama di Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Sama ya. Dia tidak terhampiri. Itu Bapa ya. Tapi anaklah yang kemudian mengeksegesis, menjelaskan. Silakan. Ya, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Menyatakan atau menjelaskan? Dia datang dari Bapa. Di Yohanes 8 menyatakan atau menjelaskan? Sama aja. Datang, keluar dan datang dari Allah. Keluar dan datang. Itu jadi menurutmu, jadi menurut saudara kotoran yang keluar dari Anda itu adalah Anda gitu? Bapak itu. Bahaya ini. Anaknya yang tunggal, dialah yang mati. Teman. Yang mati itu adalah kemanusiaannya, tubuh manusia. Udah, itu sudah gugur. Itu sudah gugur tadi, udah gugur kemanusiaan, udah gugur. Sudah gugur. Tidak pribadi kemanusiaan sudah gugur. Pribadi yang roh bertanduk 7 bermata 7 sudah gugur. Tinggal satu, burung kemanusiaannya mati. Itulah buktinya bahwa di dalam tubuh Yesus ada keilahiannya karena dia bangkit pada hari yang ketiga. Seperti itu loh bang. Kalau kamu mau tersesat terus, silakan. Kalau memang kamu mau tersesat. Yang penting saya sudah menyampaikan kebenarannya. Apa ini? Kamu kenapa curhat? Kok jadi nangis kayak gitu? Sedih kali ku dengar. Hah? Siapa yang sedih? Saya yang kasihan nengok kamu. Kamu cukup dikenal banyak loh di Komal. Bukan saudara. Tapi kualitasmu sama sekali tidak ada diskusi saja. Kamu tidak punya etika dalam berdiskusi. Ngerocok terus. Gak mau kasih waktu. Bukan Bung. Ayo sekarang saya kasih kamu 10 menit untuk bernarasi. Nanti kasih waktu saya 1 menit. Terima kasih. Baik. Yang pertama, Anda mengakui Kristen punya Tuhan 3 pribadi. Pribadi pertama, di situ jelas dikatakan dialah satu-satunya yang tidak tersentuh atanasia, tidak tersentuh oleh kematian. Yesus tersentuh, tidak terlihat oleh manusia. Yesus terlihat. Baginya lah hormat, Yesus tak dihormati. Kuasa yang kekal, Yesus tidak kuasa. Gugur dia, gugur. Pribadi pertama gugur. Pribadi kedua, di dalam Wahyu, karena Anda kan lihat di dalam Yohanes 4 nomor 24. Theos itu adalah roh. Oke? Theos yang Anda katakan Bapa itu adalah roh. Dan di dalam Wahyu 5 nomor 6, Theos yang adalah roh itu bertanduk 7 dan bermata 7 dilihat oleh pengarang di Pulau Patmos. Gugur. Satu kandidat lagi Tuhan Anda itu. Satu kandidat. Apa itu? Burung merpati. Kita lihat di dalam Lukas 3:22 atau Markus 1 nomor 10 atau Matius 3 nomor 16 sampai nomor 17, terang benderang dijelaskan bahwa roh Theos turun ke atas Yesus dalam bentuk burung merpati. Berarti baik Lukas maupun Matius atau juga Markus melihat burung merpati. Dengan kata lain, gugur lagi Tuhan yang ketiga. Pribadi pertama manusia gugur. Pribadi kedua roh gugur. Pribadi ketiga burung merpati pun gugur.
Lalu siapa Tuhanmu? Kalau tiga-tiga pribadi tadi itu adalah gugur, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada umat Islam. Apa kata Allah? Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Mereka orang-orang kafir tidaklah menyembah selain daripada Allah kecuali hanya menyembah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang terkutuk. Tiga pribadi Tuhanmu dilalap oleh 1 Timotius 6 nomor 16. Tuhanmu tidak lolos uji. Tuhanmu tidak lolos uji. Kalau Tuhanku lolos uji, 1 Timotius 6, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jelas itu, tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Laisa kamislihi syai', lam yalid wa lam yulad. Jelas itu. Jelas, Tuhan saya lolos. Tuhanmu tiga-tiganya tidak lolos. Yesus manusia, roh bertanda 7 bermata 7 tidak lolos, burung merpati juga tidak lolos. Yang kamu sembah menurut kitab suci saya, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Kata Paulus, Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas pohon. Al-Quran mengatakan, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang orang kafir sembah adalah setan yang terkutuk, yang digantung terkutuk. Al-Quran mengatakan itu adalah setan, yang Anda sembah adalah esensi atau hakikat atau makhluk terkutuk. Yesus gugur, Bapa juga gugur, Roh Kudus, burung merpati pun gugur. Maka satu-satunya kandidat, wa iyad'una illa syaitan. Itu saudara. Silakan Anda membebaskan diri Anda dari belenggu syaitan. Lanjut. Oke, sekarang saya mengingat. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Ya, bentar dulu Las, kita sapa dulu tamu ya, bentar sabar ya. Mr. Bin, selamat siang. Islam Kristen? Selamat siang. Ya, Islam Kristen, Bang. Pengikut Tuhan Logika. Yang jelas Bang, Islam atau Kristen Bang? Pengikut Tuhan Logika. Bang Juma mana laknatmu? Turun. Nggak jelas. Ya, mohon maaf untuk saudara-saudara Kristen, Islam, Muslim Bahaya. Coba dulu jangan di multi ya. Kita siapkan untuk oten satu lagi slotnya. Jangan di multi dulu, saudara-saudara Muslim ya. Lanjut. Oke, baik. Ya, jadi tadi kalau Bang Juma katakan bahwa Yesus mati, itu keliru sekali lah. Kita saja ada hari libur nasional kita kok, hari kenaikan Yesus Kristus. Yang dulunya dikatakan hari kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang dulu katanya seperti itu. Dan Alkitab menuliskan dengan jelas pada Matius 28 ayat 6 bahwa Yesus bangkit. Saya bacakan ayat lengkapnya. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Ini malaikat yang berkata. Sama seperti yang telah dikatakannya, marilah lihat tempat dia berbaring. Jelas dia bangkit, dan yang mengatakan bangkit ini bukan orang lain. Ini penghuni surga, malaikat langsung yang mengatakannya. Kemudian diperiksa oleh para murid, memang tidak ada yang ditemukan, itu hanya kain kafannya. Jelas dia bangkit dan dia menampakkan diri. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh malaikat bahwa dia bangkit, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan dimulai dari penampakan diri itulah para murid percaya semua omongannya. Sebelum dia mati pun mereka teringat semua perkataannya. Bahkan sebelum dia mati, Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan mati tetapi dia akan bangkit. Disitulah awal mula kebangkitan iman Kristen. Karena mereka melihat sendiri orang-orang yang bersama dengan Yesus masa hidupnya. Dia benar-benar mati, perkataannya semua benar.
tergenapi semua perkataannya. Karena itu, karena mereka melihat langsung, mereka punya keberanian, dan seluruh murid, hampir seluruh murid, hampir ya, enggak semua, mereka mati martir. Artinya mereka mati dengan kemuliaan. Coba bayangkan coba, Paulus yang tadinya dia adalah seorang Farisi. Dia secara ekonomi dia sangat mapan loh, orang Farisi loh. Dia sangat mapan. Tetapi karena dia khawatir dengan hasutan-hasutan sesama orang Farisi, makanya dia berencana untuk membunuh semua para murid karena dianggap mereka ini adalah penyesat. Tetapi dengan kekayaan yang dimiliki oleh Rasul Paulus, dia mau hidup menderita. Makanya dikatakan dia karena Kristus dia rela loh untuk dikatakan sebagai seorang penyesat, dikatakan dia sebagai orang yang bodoh. Bahkan dia juga mati dengan mengenaskan. Dia bukan mati sebagai seorang penjahat, dan Paulus tidak pernah menjadi seorang penjahat. Kalau penjahat itu dia mencuri. Kalau penjahat itu dia membunuh orang yang nggak bersalah. Tetapi Paulus, kalaupun dia mengajar-ngajar para murid, bahkan sampai membunuh, karena demi mempertahankan keyahudiannya, dan itu sah-sah saja di dalam hukum mereka. Semua penyesat itu untuk dibunuh. Tetapi pada akhirnya karena dia bertemu langsung dengan Yesus, dan dia mengalami mukjizat, dia tadinya buta, kemudian bisa melihat, maka dia pun juga menjadi penginjil. Dan dia diselamatkan. Coba hidup Paulus bagaimana setelah dia menerima Yesus? Tidak ada hidupnya dalam kesenangan. Kalau seorang penipu, pembohong, tidak mungkin dia menderita seperti Paulus. Dia tidak ada kelimpahan harta ketika dia ngikut Yesus. Bahkan untuk makan saja dia sangat susah. Tapi dia tidak mau menjadi peminta-minta. Coba, laki-laki kalau memang dia perilakunya tidak baik, yang dikejar di dunia itu hanya ada 3. Harta, tahta, dan wanita. Baca Alkitab, tidak ada satupun yang dikejar oleh Paulus terkait dengan harta, tahta, dan wanita. Tidak ada tertulis sedikit pun. Bahkan dia mati mengenaskan, memuliakan. Bahkan dikatakannya, bagiku lebih baik dia mati di dalam Kristus. Suatu keuntungan katanya. Kalau dia mati dalam Kristus. Itu tertulis. Coba bayangkan betapa bisa seperti itu imannya. Kalau bukan memang dia sudah merasakan langsung kehadiran daripada Yesus itu sendiri. Jadi saya simpulkan. Tunggu Bang, jadi saya mau menyimpulkan bahwa kalau dikatakan tadi, oke, satu mati, kemanusiaannya Yesus sudah mati. Lah, Alkitab sendiri menuliskan dia bangkit. Kemudian Roh Kudus juga mati. Bang Zuma, supaya tambah ya kepintaranmu, kecerdasanmu, namanya roh itu tidak bisa mati. Makanya kalau tubuh kita sudah mati, maka yang dihakimi roh kita bisa nggak mati? Nggak bisa. Apalagi Roh Kudus. Makanya malaikat tidak akan bisa diselamatkan kalau mereka jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Malaikat itu dalam bentuk, karena malaikat itu adalah roh. Jadi keliru Anda kalau mengatakan Roh Kudus juga sudah mati. Jadi satupun tidak ada pernyataan Anda tadi yang berdasar. Satupun tidak ada. Terima kasih. Oke, cukup. Ya, baik. Ya, makasih ya. Sebelum ditanggapi sama Gurunda, coba kita sapa dulu nih. Raka, selamat siang. Raka. Halo Raka, selamat siang. Siang Pak, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Islam, Kristen? Islam Bang. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Ada. Ya, coba sebentar Bang, silakan. Saya sedikit ada pertanyaan kepada Bang Otin ini, karena tadi yang disampaikan tadi itu kan Yesus bangkit, dan yang hanya ditemukan Abang Kristen atau Islam ini Bang? Bertanya sama Bang Zuma. Bukan Bang Zuma, Pak. Bertanya kepada Bang Otin ini, Otin. Iya, biarin Bang Zuma dulu untuk menanggapi Bang. Ya. Terima kasih Bang. Ya, lanjut. Host, mohon izin, selama diskusi ini berlanjut, kelihatannya nggak usah disampai yang lain dulu deh. Biarkan aja saudara kita naik duduk cantik di situ. Karena kalau disapa pun dia Kristen pasti disuruh diam juga. Tidak mungkin dia langsung dua-duanya ngomong. Kita selesaikan dulu satu pasien ini. Yang naik itu silakan, mau naik Islam, mau naik Kristen silakan aja. Ini dulu yang kita selesaikan. Ini kayaknya parah ini, penyakitnya ini sangat parah. Siap Gerunda, silakan. Kayaknya dia harus dikeramasi nanti lama-lama. Jadi gini saudara, yang kita bahas ini konsep ketuhanan. Bukan konsep kerasulan. Bukan. Ini berbicara mengenai ketuhanan. Yang Anda sebutkan tadi, Paulus baik, Paulus cantik,
Paulus ini bla bla bla. Itu sudah diterangkan Al-Qur'an. Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain. Setan berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini adalah golongan yang kafir, golongan yang sesat, maka aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi saudara-saudaraku kafir di bumi ini. Itu kata Quran tuh. Jadi kalau ada kesesatan yang dilakukan oleh iblis, pasti dianggap kebaikan oleh pasukan-pasukannya. Masakan Anda mengatakan bahwa Paulus itu baik karena dia tidak kawin, karena dia tidak kaya? Apa itu? Itu sudah diterangkan Al-Quran. Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Jadi yang Anda terasa indah, oh dia tidak kawin, ya bisa jadi karena dia impoten atau dia suka sesama sejenisnya, bisa jadi. Bukan itu sebagai landasan. Oh dia tidak kaya, mungkin aja pada saat itu dimusuhi sama orang Yahudi, dan memang betul. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Dia itu siapa sebenarnya? Masa mau kaya? Bagaimana mau kaya? Orang dimusuhi di Yerusalem, dia perantau kemana-mana, dia bergerilya kemana-mana, lautan semua dijelajahinya. Mana bisa kaya dia? Kecuali dia pengusaha minyak kayak saya, baru kaya. Jadi kita masuk ke dalam inti pembahasan. Anda mengatakan bahwasanya itu Yesus mati lalu bangkit. Loh, yang kita bahas di sini 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh maut. Yesus gugur, Anda datang. Iya memang Tuhan itu memang tidak tersentuh oleh maut. Tetapi apa, Dek? Tuhan kami yang bernama Yesus itu, Pak. Ya, kenapa, Dek? Pada hari ketiga keluar dari kubur. Waduh, muridnya di dalam Lukas 24 nomor 37, murid-murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Nah loh, yang keluar dari kubur itu bukan Tuhan, hantu. La haula wala quwata illa billah. Jadi jangan kau bawa-bawa itu, jangan kau permalukan dirimu. Akui saja, benar ya Bang Suma, ternyata Yesus tidak lolos ya, karena dia pernah mengalami kematian, dia dipelototin, dia dibunuh malah. Kedua, Bapak yang kami anggap Bapak yang adalah Theos, yang adalah roh, ternyata pernah dilihat oleh penulis kitab Wahyu. Gugur lagi dia. Yang ketiga, burung merpati. Ternyata Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk dan tidak bisa dilihat. Burung merpati dilihat. Berarti tiga-tiganya Tuhanku bukan Tuhan ya Bang Suma? Ya iya. Jadi mana buktinya kalau yang kusembah itu bukan Tuhan? Ada nggak di dalam kitab saya? Jangan Al-Quran. Ada. Di mana itu? Matius 7 nomor 20. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Orang-orang Kristen yang menyembah tiga pribadi sekaligus, menyembah anak orang, menyembah roh, menyembah burung merpati, tiga-tiganya nih diusir oleh Yesus, dan Yesus berkata, enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Percuma Tuhanmu tiga, percuma pribadinya tiga. Kenapa anda sekalian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2 Tuhan? Lebih banyak, lebih bagus. Supaya kalau kalian mati tiga, hancur tiga, masih ada 17. Bang Suma, kau sudah habiskan yang 3, masih ada 17. Kenapa enggak kayak gitu aja? Jangan tanggung-tanggung. Seperti orang yang menyembah dewa-dewa, dewa padi, dewa laut, dewa batu, dewa gunung, dewa pohon, dewa ini, dewa Mahabharata, segala-galanya. Ambil kayak gitu, jangan malu-malu. Ini tiga-tiganya sudah gugur. Lu mau kemana sekarang? Tuhan yang mana lagi? Paling-paling kau akan mengatakan apa? Tuhan kami itu tadinya adalah Tuhannya Yahudi Bang Suma. Offside. Jangan kau bawa Tuhannya orang Yahudi, karena orang Yahudi memiliki konsep yang sama dengan Islam. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Kul huwallahu ahad. Laisa kamislihi syai'. 2 Samuel 7:22. Yeremia 10 nomor 6. 2 Samuel 7 nomor 22. Pencipta alam semesta ternyata hakikatnya adalah
Laisa kamislihi syai'. Tidak serupa manusia, tidak serupa roh bertanduk 7 bermata 7, tidak serupa dengan burung merpati. Gugur. Satu-satunya jalan sekarang ini buat kalian adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sebelum diusir oleh Yesus. Ingat Bung, ingat. Hari ini Anda masih bisa memilih dan memilah masuk Islam atau di Kristen. Enggak, di Kristen aja, asik di Kristen, mati jamin masuk surga. Oke, juru selamatnya ada jelas. Ya udah, mati dalam keadaan Kristen, masih bisa memilih. Tapi begitu Anda masuk ke liang lahat, tak ada lagi pilihan. Ditanya, hei si fulan, iya paman, siapa yang mengajarkan kau menyembah Yesus? Mau bilang Yesus berbohong, mau bilang Nabi Muhammad berdusta, mau bilang Tuhan sendiri menipu. Jadi apa yang Anda harus katakan? Oh, saya menyembah Yesus Pak, karena diajarin sama Paulus. Kok bisa kayak gitu? Paulus jumpa Yesus di mana? Ada makhluk keluar dari kubur Pak, ketemu dengan Paulus di padang gurun ketika ke Damsyik. Apa katanya? Dia bilang begini Pak, pergilah ke seluruh dunia katanya Pak, baptis. Siapa katanya? Siapa bilang gitu? Makhluk yang bernama Yesus. Loh, bukankah di dalam Bibelmu dikatakan Yesus berpesan waspadalah kepada penyesat yang memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus dan berkata akulah Mesias. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kamu tidak baca itu? Baca Pak. Tapi kenapa kamu masih menyembah dia? Padahal Yesus sudah menasihatkan. Karena yang masuk akal cuma Islam Pak. Terus kenapa nggak masuk Islam waktu di dunia? Nonot saya takut dipotong Pak. Ya sudah, kau tunggulah hari kiamat sampai datang. Kau di sini, kau ditemani oleh amalmu menyembah roh-roh setan. Kau tunggu sampai kiamat datang. Itulah yang terjadi Bung. Mumpung masih ada kesempatan, ikuti ajaran Yesus. Apa ajaran Yesus itu? Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, junjungan, guru, maran, rabam yang akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan mereka melakukan kehendak Tuhannya Yahudi. Apa kehendak Tuhannya Yahudi? Kehendak Tuhannya Yahudi jelas. Mazmur 174, hukum-hukumku yang kuberikan kepada Bani Yakub, aturan-aturanku yang kupersembahkan kepada Bani Israel, tidak aku berikan kepada bangsa Indonesia. Jadi jangan mengklaim hukum yang datang kepada nabi-nabi Yahudi itu untuk Indonesia. Jangan. Dalilnya Anda dibatasi. Mazmur 174 nomor 19 nomor 20. Hukum-hukumku yang datang kepada para nabiku Bani Yakub tidak aku berikan kepada Kristen. Tidak aku berikan kepada Islam, tidak aku berikan kepada Hindu, tidak aku berikan kepada Buddha, tidak aku berikan kepada ateis. Satu-satunya yang kuberikan hanya kepada Bani Yakub, perjanjian baruku. Yeremia 31 sampai nomor 33. Jelas, aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Bani Batak, Bani Jawa, Bani Bali, Bani Makassar, Bani Bugis, itu tidak ada perjanjian baru dengan mereka, melainkan Al-Quranul Karim. Silakan Bung, Anda mau tetap di sini atau mau curhat lagi? Karena Tuhanmu tiga-tiganya sudah gugur. Udah dibasmi sama Paulus 1 Timotius 6 nomor 16. Saya kira begitu, silakan. Tapi sedikit Bang Suma, sedikit. Ada yang terlupakan, ada yang terlupakan tadi. Ketika Kristen ini ditanya sama malaikat nanti, siapa yang menyuruh engkau menuhankan Yesus? Pasti jawaban pertamanya, jadi begini, jadi begini. Oh iya, jadi begini. Betul. Silakan yang lain ya. Betul. Lanjut ditanggapi Las. Masih mau kau di sini? Masih mau kau datang esok? Kalau saya masuk ke komal kalian, saya nggak pernah menurunkan diri. Paling saya diturunkan kalau kalian sudah nggak sanggup jawab. Silakan, kami turunkan, silakan. Ya. Oke, saya mau menjawab pembahasannya masih itu. Jadi supaya semakin minta maaf bentar ya, 1 menit saja. Oke, sudah Bang. Iya.
Cepat kali menitnya. Ya, maksudnya paling lambat. Biasa dia Bang Zuma, dia pendusta biasa. Jangan begitu Bang. Lanjut saudara, lanjut. Tenangkan Justru pikiranmu. kalian boleh berdusta dalam 3 Tenangkan hal. pikiranmu. Bicara dengan sesuai Kalian boleh fakta. berdusta dalam 3 hal. Itu ada Pelan-pelan, tertulis, benar silakan. nggak? Silakan. Oke. Oke, ini masih membahas di 1 Timotius ya tadi ya, 1 Timotius Iya. ayat 16. Saya baca kembali ya. Karena itu saja, kita masih berkutat di sini saja. Ini biar jelas saya baca ayat sebelumnya saja, ayat 15. Yaitu, minta maaf ayat 14 dulu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yaitu, saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya, ini ayat 16 yang sedang kita diskusikan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ya, saya untuk terkait dengan ini saya tidak mau bernarasi panjang lagi karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ini berbicara tentang Bapa yang ada di surga. Jadi hakikatnya kan Allah. Ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang menjadi manusia ini kan Firman ini, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman ini yang menjadi manusia. Jadi yang tidak terhampiri ini, kemuliaannya yang tidak pernah turun, itu adalah Bapa itu. Tetapi Firman itu, bagaimana supaya Bapa bisa menyatakan dirinya secara langsung, tidak lagi disampaikan oleh para nabi, dia langsung yang datang, sekaligus untuk misi penebusan dosa, maka dia menjadi manusia. Yang tidak terhampiri ini ya Bapa yang memang dari awal mulanya itu tetap ada di surga. Itu yang katanya tidak terhampiri itu. Kemudian tadi karena abang juga sudah panjang lebar juga, sekarang saya juga mau bernarasi juga tentang ketuhanan Anda sendiri. Ini kan yang Anda bahas kan bagaimana konsep ketuhanan kami. 1 hakikat 3 pribadi. Sekarang saya mau bernarasi begini Bang. Kalau kami kan kami sudah jelaskan bahwa hakikatnya itu 1, yaitu Allah. Tetapi 3 pribadi, sama seperti kita. Manusia sekalipun hakikatnya manusia, di dalam kemanusiaan kita itu ada beberapa unsur, ada tubuh, roh, dan jiwa. Ini masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda, tetapi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, sama-sama kuat dan sama-sama berkuasa di dalam kemanusiaan kita. Karena kalau satu saja lepas, maka ya kita tidak akan dikatakan manusia. Contohnya kalau tubuh kita yang hilang atau hancur, ya sudah selesai. Maka kita tidak dikatakan manusia lagi, sudah dikatakan bangkai. Atau roh kita yang hilang kan kita juga dikatakan bangkai. Sia-sialah tubuh dan juga akal pikiran kita kan. Seperti itu juga Bapak. Jadi sekalipun firman-Nya 1 pribadi menjadi manusia, tetapi firman ini ya dia kan hakikatnya kan ya Allah itu juga. Makanya di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu jelas ya untuk iman dalam kekristenan. Sekarang, kemudian Allah yang disembah oleh orang Kristen itu kan dibawakan, diperkenalkan oleh para murid melalui Yesus Kristus juga yang adalah Allah itu sendiri, kemudian diteruskan oleh para murid. Dan ini adalah orang-orang Yahudi. Kitab suci juga, Alkitab juga mengatakan bahwa, dan orang Kristen juga beriman bahwa Tuhan ataupun Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi kalau mau melihat rentetan sejarah, dari mana sih sejarah iman kekristenan ini sebelum ada Yesus? Tuhan yang mana dulu disembah? Kan banyak Tuhan ini ya yang disembah manusia di masa itu. Karena penyembah-penyembah berhala juga kan mereka kan menyatakan ini adalah Tuhan mereka kan. Tetapi Tuhan yang dari ribuan banyak ini ada di dunia ini yang mana yang disembah oleh orang Kristen? Kalau kita mau menarik benang merahnya, ini jelas kita menyembah adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Orang Yahudi, kemudian diteruskan oleh orang Yahudi juga para murid. Bahkan yang kami sembah pun, yang kami tuhankan, Yesus Kristus, itu juga orang Yahudi. Sekarang yang menjadi permasalahan bukan keimanan Kristennya. Kalau berbicara tentang konsep ketuhanannya, ataupun kalau kita mau melihat sejarah awalnya. Ini sekarang saya mau bertanya sama orang abang sekalian, terlebih Bang Zuma.
sebagai gurunda besar di tanah air ini. Saya mau bertanya, kitab kalian membahas dan kalian juga mengagungkan orang-orang yang datang dari Yahudi, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, Ismail, Daud, dan lainnya, Salomo. Kalian mengakui itu, dan yang mereka sembah, ya jelas ya, itu kan kalau dalam bahasa kami ya Allah, tapi kalau dalam bahasa aslinya, bahkan orang Yahudi sekalipun, mereka memberikan namanya itu adalah YHWH, Yahweh. Dan mereka tidak bisa menyebutkan kata itu, nama Allah, nama Tuhannya itu, YHWH atau Yahweh dengan sembarangan. Makanya mereka menyebutnya dengan nama lain, Adonai, Elohim, dan lainnya. Tapi yang jelas yang mereka akui namanya itu adalah YHWH. Tetapi hukum Taurat, salah satu hukum Taurat mengatakan jangan sebut Tuhan Allah, nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itulah dasarnya mereka nggak mau dan tidak berani. Mereka sangat menyucikan, sangat mengagungkan nama YHWH ini. Oke, sekarang kita tarik keimanan keimanan Muslim. Al-Quran datang, turun dan diterima oleh nabinya orang abang toh, diterima, kemudian disitulah mulai awal mula diperkenalkan dengan nama Allah ini. Sementara kalau mau melihat isinya, ini dia kan berbicara tentang para nabi yang ada di tanah Yahudi ataupun juga di tanah Israel yang mereka tahu namanya itu adalah YHWH, Yahweh. Tetapi yang tertulis di dalam kitab abang itu ada Allah kan, Allah kalau dalam penulisan dalam bahasa Indonesianya. Ini kan nggak sama. Tetapi kalau kita coba melihat sejarah, tapi ini perbaiki abang, saya bukan mau sok pintar ya, tapi ini saya pelajari loh, saya berupaya untuk belajar tentang berbagai keimanan dari berbagai keyakinan. Allah sebelum Islam ada, sudah duluan ada kekristenan. Bahkan sebelum kata kekristenan ada, sebelum ada iman kekristenan pun, kata Allah itu sudah ada di tengah-tengah bangsa Arab. Dan ini nama ditujukan kepada Sang Pencipta Allah. Itu yang saya baca dari Google. Kalau memang perlu datanya, saya nanti bisa on cam kasih tunjuk. Dan ada surat yang mendukung itu ada di surat Al-Ankabut ayat 61. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, serta menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan? Ini isinya bahwa di dalam surah ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir ya yang disebutkan ini yang belum mengenal Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, mereka juga sudah mengenal kata Allah terlebih dahulu. Mereka sudah mengenal terlebih dahulu. Jadi coba Bang Juma silakan cerdaskan saya. Baik. Kalau memang Anda berbicara tentang Nabi Abraham dan lainnya dari tanah Yahudi, nama Tuhan mereka itu adalah YHWH atau Yahweh. Sementara di dalam kitab abang kalian mengakuinya Allah, dan kata Allah sudah lebih ada disebutkan oleh orang-orang Arab pagan. Arab pagan ini kan para penyembah berhala ya, dan datanya itu ada, bisa saya buka di Google nantinya. Silakan Bang.